Anwan Rumahi. Dari Cina, satu calon lainnya adalah Kondabaransi dari Thailand. Pengalaman tentunya saya mungkin lebih dari mereka. Pengalaman sebagai bekas pemain, sebagai pembina klub. Menambah 100 poin pekan ini setelah mengalahkan petenis Maroko Hikam Arazi 6-3, 6-2, 6-4. Peringkat teratas masih ditempati petenis flamboyan Andre Agassi yang telah memenangkan 3 seri sebelumnya, yakni Australia Terbuka, Indian Wells, dan Ericsson Open, yang mengumpulkan total poin 425. Sementara posisi ketiga ditempati Grosjean dari Prancis dengan 202 poin. Dengan demikian, turnamen seri ATP tahun ini menyisakan 9 seri lagi. 2 seri turnamen di lapangan tenis tanah liat masih digelar di bulan Mei, yakni Roma dan Hamburg, sebelum turnamen seri Grand Slam Prancis Terbuka Juni mendatang. Bina klub, mulai pembinaan juga di PBSI dari tingkat cabang sampai tingkat nasional, dan sampai saat ini sudah 16 tahun di IBF dan 9 tahun menjelang 9 tahun sebagai Vice President dari IBF. Kalau di antara Council Member IBF, saya memang termasuk yang paling unggul kalau dalam pencalonan, dan terbukti tidak ada calon lain dari Council IBF yang mencalonkan atau dicalonkan. Soal kenapa tiba-tiba nama Sultan muncul sebagai calon, kekuatan uang agaknya yang menjadi motif. Para supporternya saingan saya itu tentu mempunyai alasan-alasan tertentu. Dan mungkin alasannya adalah antara lain IBF atau dunia bulu tangkis itu memerlukan dana lebih banyak. Tapi apakah itu betul dan tepat? Pemilihan calon tersebut itu harus kita buktikan dengan waktu. Dalam bahasa
Justian melihat peta kekuatan atau dukungan dirinya akan diperoleh dari negara-negara Amerika Latin. Sebagai wakil presiden bidang pengembangan, Justian memang banyak membantu perkembangan bulu tangkis di kawasan ini. Sedangkan dukungan bagi Sultan Brunei diperkirakan datang dari Malaysia, Inggris, dan sebagian negara Eropa. Khususnya juga dari Amerika Latin, sebetulnya dalam rapat exco mereka itu memutuskan seluruh benua itu mendukung saya. Begitu juga dengan Afrika dan Australia dan juga tentunya negara-negara Asia juga split suaranya. Akankah IBF mampu bersih dari pengaruh kekuatan uang dan lebih mementingkan kapabilitas dalam memilih pemimpinnya? Tunggu Juni mendatang. Mania Raket, biasanya kita ngeliat bulu tangkis putri kita itu sehari-harinya kan pakai polo shirt, kaos, celana pendek lah biar nyaman pas lagi latihan atau bertanding ya kan. Tapi bukan berarti nih mereka nggak punya baju-baju yang lengan buntung atau tank top gitu. Karena kan penting loh buat bergaul ya nggak? Nah kita lihat saja koleksi pakaian mereka dalam snapshot. Jarang-jarang kan Mania Raket melihat Yuli dan Lita bergaya dengan pakaian seperti ini. Tapi asal Mania Raket tahu aja nih, meskipun baju tank top udah nggak terlalu in lagi, tapi buat Yuli dan Lita, baju tanpa lengan alias you can see ini merupakan pakaian favorit mereka yang sering mereka pakai untuk acara-acara gaul. Jadi nggak heran kalau koleksi mereka cukup banyak, dari warna sampai model. Yuli senang baju-baju tank top ini karena nggak panas. Warna sih Yuli senangnya putih ya, kebanyakan Yuli warnanya putih ya. Kalau yang tank top gini, saya cocok lah pakai celana apa juga masuk. Kalau saya, kalau yang kayak gini, saya nggak berani cuma pakai ini doang. Pasti diluarin kayak pakai cardigan atau semacam kayak jaket. Jadi nggak berani hanya ini aja gitu. Yang berani mungkin agak ini, tapi itu juga kalau malam kalau dugem. Kalau dugem pertama sih pakai kayak kardigan dulu, lama-lama udah panas berani buka. Yuli dan Lita mengakui kalau harga baju-baju ini relatif murah yang bisa didapatkan dengan mudah di Mangga 2 sampai di mall-mall. Tapi ngomong-ngomong nih, ada nggak sih perasaan risih pakai tank top? Soalnya kan sebagai atlet body kamu agak-agak berotot. Ini jantung gitu aja. Tapi selama saya ngerasa nyaman pakai ini, itu oke. Apa? Yang penting saya nggak merasa terganggu. Cuek aja lah, Yuli mah nggak malu cuek. Semua juga cuek. Yakin sama body ya? Oh yakin, Yuli mah pede lah. Kalau lagi pakai baju tank top, Yuli pinginnya bisa seperti idolanya, Joy, anggota Dawson Creek. Matching dari atas sampai bawah. Tapi gara-gara keinginan itu, Yuli sempat punya pengalaman yang gak enak loh. Atas sampai bawah, muka Yuli sampai bawah diliatin gini. Dika Yuli mau ngapain? Sementara Lita yang ngefans banget sama Sophia Lachuba sering bete lantaran keinginannya banyak yang gak kesampaian. Kadang badan saya ini kan untuk orang Indonesia ukurannya termasuk big gitu ya. Nggak masuk, ukuran badan saya tuh nggak masuk, jadi nggak bisa gitu. Padahal saya pengen nih baju bagus banget, cuma ke sayanya nggak masuk. Ya, punya badan besar kayak Lita atau badan kecil kayak Yuli, buat Mania Raket sih asik-asik aja. Kamu tetap cantik luar dalam kok. Raket, ada orang yang bilang apalah arti sebuah nama. Tapi ada juga yang percaya nih kalau nama itu memiliki arti tersendiri bagi yang diberikan maupun yang memberikan. Lantas kalau gitu kenapa dong petenis cantik Steffi Graf mesti ganti namanya? Kita simak saja dalam Outball. Ternyata gonta-ganti nama diyakini juga oleh sebagian orang bule untuk merubah nasib atau untuk lebih dikenal orang. Tapi buat petenis kelas Steffi Graf, apa iya ikutan ganti nama juga? Mantan petenis nomor 1 dunia yang punya nama tenar Steffi Graf itu latah ikutan merubah namanya menjadi Stefani. Bukan maksud hati untuk lebih ngetop nih, pacar Andre Agassi yang berusia 31 tahun ini memang lagi sibuk ngurusin perusahaan barunya yang bergerak di bidang sport dan marketing. Nah, untuk mengejar keberuntungan buat perusahaannya itu, Steffi pun memasang strategi termasuk mengganti namanya menjadi Stefani.
Urusan boykot memang sudah sering terjadi dalam satu event pertandingan. Namun kalau yang diboykot event sekelas Wimbledon yang sudah kesohor itu, wah berat tuh. Tapi petenis muda Brazil Gustavo Kuerten ini nekat melakukannya lantaran kesal pada sistem pembagian unggulan. Menurutnya, sistem di Wimbledon sangat aneh. Para petenis ranking atas dunia belum tentu dapat langsung melenggang ikut turnamen bergengsi itu, melainkan berpatokan dengan melihat penampilan dan sikap para petenis papan atas selama setahun malang melintang di dunia tenis. Wah, kalau begitu caranya susah dong. Sifat dan sikap orang kan berbeda-beda. Oke Mania Rakyat, tuntas sudah perjumpaan Rakyat Mania kali ini. Saya Desi Santi undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan juga atensinya. Kita ketemu lagi pekan depan. Selamat siang dan salam rakyat.